Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para asatidzah, para tullabul ilm yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mengawali ceramah ini kami mengingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucap syukur terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Jabal Nur yang telah memberikan izin kepada kami untuk berbicara, menyampaikan sepatah dua patah kata di hadapan bapak-bapak sekalian. Semoga kegiatan kita di malam hari yang mubarakah ini insyaallah taala mendapatkan rahmat dan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman dari taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah, taman-taman surga? Maka Rasulullah mengatakan, hilakudz dzikr. Taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah majelis-majelis dzikir.
majelis-majelis ilmu yang dibacakan padanya qala Allahu wa qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Para hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diumumkan tadi, saya ingin menyampaikan beberapa kalimat terkait dengan kedudukan ilmu dan ulama. Saya kira kita sekarang berada di daerah ilmu. Ilmu yang kita pelajari, dan tentunya para tullabul ilm, para penuntut ilmu sudah sering mendapatkan siraman-siraman ilmu yang luar biasa. Maka ini sekedar murojaah bagi kita semuanya. Semoga dengan hal tersebut lebih mendatangkan dalam diri kita pengagungan kepada ilmu dan ulama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang mulia, amalan yang luar biasa, yang besar, khususnya di zaman sekarang ini, bahkan dianggap sebagai jihad fi sabilillah, adalah amalan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Nah, itulah yang datang nas-nas pujian terhadap ilmu yang seperti ini, karena tatkala diitlakkan di dalam nas maupun Quran ataupun sunnah, maka yang diinginkan dengan ilmu adalah ilmu agama. Inilah ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntutnya dan berilmu dengannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah, ilmuilah. Ini ayat perintah kepada Nabi. Ilmuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun terhadap dosa-dosamu. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling berilmu tentunya, tetapi masih Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berilmu. Dan ilmunya bukan sembarang ilmu. Ilmu tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang sering kita ucapkan, yang sering kita lantunkan, bahkan setiap hari, setiap saat tidak bisa lepas kita dari kalimat yang ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk berilmu, apalagi umatnya. Terlebih dalam hadis yang insyaallah taala sering kita dengarkan dan insyaallah taala sudah kita hafalkan semua. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib, kata Nabi, atas setiap muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini semakin mulia dituntut terkhusus di akhir zaman seperti ini, Pak. Kenapa? Karena ilmu itu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pertanda kiamat sudah hampir tiba. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yadhharul jahal." Sesungguhnya di antara tanda dari tanda-tanda kiamat
adalah tatkala ilmu itu sudah mulai diangkat dan kejahilan sudah mulai tersebar. Nah, itu tanda kiamat sudah. Ketika jarang orang mau peduli dengan ilmu agama ini, sedikit orang yang mau perhatian terhadapnya. Nah, ketika itu tanda dari tanda-tanda kiamat sudah kita lihat. Dan ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diwafatkan alim ulamanya. Makanya ketika alim ulama kita meninggal, itu musibah, Pak. Kenapa? Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak alim ulama kita yang meninggal, maka semakin banyak pula ilmu yang terangkat. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad." Allah itu tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut. Enggak. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan cara diwafatkannya ulama. Nah, ketika alim ulama meninggal, sedikit demi sedikit dicabut dan diangkat ilmu itu. Nah, kalau sudah alim ulamanya tinggal sedikit, banyaklah orang-orang jahil yang mau berbicara tentang agama ini. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman, ketika sudah tidak tersisa lagi ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengambil yang menjadi pemimpin dan tokoh-tokoh mereka adalah orang-orang jahil, tidak ngerti ilmu agama. Fasu'ilu, nah orang yang seperti inilah ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, kata Nabi, mereka tersesat, mereka sesat dan menyesatkan yang lain. Subhanallah. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Makanya bersedih hati ini, Pak, tatkala alim ulama kita itu meninggal. Ketika alim ulama itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terangkat ilmu. Dan ketika ilmu diangkat, berarti kejahilan semakin banyak. Kejahilan semakin banyak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya usaha untuk mempelajari ilmu, usaha untuk menuntut ilmu, hendaknya kita jadikan sebagai bahagian dari kehidupan kita. Ilmu yang akan menyinari hati kita, ilmu yang akan mengobati segala problem dan masalah kita. Tanpa ilmu agama yang menghiasi diri-diri kita, maka kehidupan ini sangat hampa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang baik, bahkan orang yang terbaik, adalah orang yang mau menyibukkan dirinya dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Muawiyah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan padanya khairan, kebaikan. Khairan di sini Allah Rasulullah SAW sebutkan dalam bentuk nakirah, dalam konteks syarat, sehingga memberikan faedah keumuman. Kebaikan apa saja, mencakup kebaikan dunia, alam kubur, dan kebaikan di akhirat. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, tandanya
yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan kefaqihan pada dirinya, pemahaman di dalam urusan agama. Maka tanda orang baik itu adalah manakala dia paham ilmu agama. Ini jamaah sekalian, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadits ini, siapa orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, dijauhkan dari ilmu agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu inilah yang akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah yang melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang didasari karena ilmu. Bukan sembarang takut. Kalau orang takut biasa namanya khauf, itu sekedar takut dalam bahasa Arab. Tapi kalau takut yang lebih tinggi daripada itu, takut yang didasari oleh ilmu, namanya khasyah. Nah, ini takutnya para ulama, Pak. Nah, itulah ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena dengan ilmu yang ada pada dirinya, tidaklah membuat dia melainkan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Pak, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan khasyatullah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ilmu yang tidak melahirkan perasaan takut kepada Allah, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ilmu yang kalau kita menuntutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surga. Hadis yang sangat sering kita dengarkan, Rasulullah bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan ilmu kita dimudahkan menuju surga? Sebab surga Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dengan kita menjalankan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Surga Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dengan iman dan amalan soleh, dan semua itu tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu agama. Ini kuncinya, Pak. Kecuali dengan ilmu agama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dengan ilmu ini Allah akan angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman kemudian dia berilmu, diangkat lagi oleh Allah beberapa derajat. Orang yang beriman baik dengan imannya, tapi orang yang beriman dan ditambah ilmu yang ada pada dirinya, maka ini semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengangkat derajat seseorang walaupun orang tersebut adalah orang yang bukan terpandang, walaupun orang tersebut bukanlah orang kaya, walaupun orang tersebut mungkin dianggap bukan apa-apa di tengah masyarakatnya, tapi karena ilmu yang ada pada dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Makanya pernah dikisahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin,
Beliau meletakkan beberapa orang menjadi gubernur di beberapa daerah termasuk di Mekah. Biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil gubernur-gubernur ini menghadap kepada beliau. Gubernur Mekah menghadap kepada Umar bin Khattab. Umar tanya, "Kamu datang ke sini, siapa yang kau jadikan wakil bagimu di negeri Makkah? Siapa yang kau jadikan sebagai pemimpin untuk menjadi wakil bagimu di negeri Makkah itu? Kau kan tinggalkan Makkah." Kata orang ini, "Ibnu Abza. Yang aku tinggalkan seseorang yang bernama Ibnu Abza." Umar tanya, "Man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza itu?" Katanya, "Maula min mawalina. Dia itu, wahai Amirul Mukminin, bekas budak, mantan budak dari bekas-bekas budak kami." Umar semakin aneh, semakin heran. "Lo kau tinggalkan orang yang bekas budak memimpin Makkah? Kok bisa?" Nah, maka orang ini menyebutkan alasannya, "Ya Amirul Mukminin, huwa alimun bi kitabillah wa ilmil faraid." Wahai Amirul Mukminin, memang dia adalah bekas budak, tapi dia orang alim, hafid, orang yang tahu tentang Quran dan tahu ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan. Nah, mendengarkan hal tersebut, Umar bin Khattab langsung teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan sebab Quran ini dan merendahkan yang lainnya juga dengan sebab Quran ini. Subhanallah. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal dulunya dia adalah mantan budak. Kenapa dia diangkat, Pak? Karena ilmu yang ada pada dirinya. Maka dari sanalah kita bisa melihat kemuliaan, kedudukan ulama, orang-orang yang menyandang ilmu itu, dan orang-orang yang mau menyempatkan waktunya, menjadikan bahagian kehidupannya untuk menuntut ilmu agama. Persaksiannya, Pak, digandengkan dengan persaksian malaikat. Persaksiannya, Pak, digandengkan dengan persaksiannya Allah Rabbul Alamin. Kita bisa baca dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm qaiman bil qist." Syahidallah, Allah bersyahadah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Persaksian yang luar biasa. Allah yang langsung bersaksi. Kemudian diikutkan wal malaikah, malaikat juga ikut bersaksi. Kemudian datang setelahnya wa ulul ilm, dan para ulama, orang-orang berilmu. Luar biasa. Allah gandengkan persaksiannya ulama dengan persaksiannya malaikat, bahkan dengan persaksiannya sendiri Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Ini menunjukkan akan kedudukan yang luar biasa yang ada pada para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu, kata Nabi, pewarisnya para nabi. Apa warisannya nabi itu? Kalau orang mewariskan harta, mewariskan sesuatu yang dia miliki, para nabi bukan itu warisannya. Tapi warisan mereka adalah warisan yang terbaik. Innama warasul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ilmu ini tidak memandang siapa dia.
Walaupun dia orang yang cacat, tapi ketika dia berilmu, dia yang dikedepankan. Kita tahu Pak, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat disebutkan kakinya cacat. Satunya kecil, satunya besar. Pernah dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW menugaskan Abdullah bin Mas'ud dengan sesuatu perintah, maka Abdullah bin Mas'ud pun menjalankan perintah Nabi itu. Tidak sengaja tersingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Tertawa sahabat yang lain, ditegur oleh Nabi, "Ma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" "Kami lucu ya Rasul melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang cacat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la rijlu Abdullah ibni Mas'udin athqalu fil mizani yaumal qiyamah min Jabal Uhud." Demi Allah, kata Nabi, sungguh kaki Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Subhanallah, langsung mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ibnu Mas'ud ini termasuk alim ulamanya di kalangan sahabat. Dikenal dengan ilmu beliau. Ilmu juga tidak memandang usia. Kalau dia berilmu walaupun usianya masih muda, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah. Makanya ada pepatah Arab mengatakan begini, "Al-alimu kabirun wa in kana hadatha wal jahilu saghirun wa in kana syaikha." Orang alim itu besar dia walaupun umurnya masih muda, dan orang jahil itu kecil dia walaupun usianya sudah tua. Apa yang membedakan, Pak? Ilmu sekali lagi. Kita lihat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sahabi saghir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat kecilnya Nabi. Abdullah bin Abbas, bapaknya paman Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama, ajarkan dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Makanya luar biasa Abdullah bin Abbas ini. Sewaktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab biasa punya majelis syura. Nah, yang ikut dalam majelis syura'nya Umar bin Khattab itu sahabat-sahabat senior, kecuali Ibnu Abbas saja. Ibnu Abbas masuk dalam majelis syura'nya Umar bin Khattab. Sahabat yang lain pun protes, "Loh, kenapa Abdullah bin Abbas saja? Kami juga punya anak-anak yang seumur dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa cuman Ibnu Abbas saja yang kau masukkan, wahai Umar?" Ketika itu Umar belum menjawab. Nanti suatu hari beliau ingin tunjukkan keilmuan Abdullah bin Abbas ini. Maka suatu ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat di majelis syura'nya. Ikut sahabat Ibnu Abbas di situ. Ketika memulai majelisnya, Umar langsung tanya ayat di dalam Quran, surat di dalam Al-Quran, surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja." Sampai akhir ayat dibaca oleh Umar. Umar tanya, "Wahai para sahabat, kira-kira menurut kalian apa tafsir dari surat ini?" Ketika itu sebagian sahabat mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ini ayat, ini surat memerintahkan kepada kita untuk banyak bertasbih dan memuji Allah serta beristighfar kepadanya ketika apa? Ketika datang pertolongan dan kemenangan, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong." Ini tafsir zahirnya ayat. Lahiriahnya ayat memang seperti itu, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Sahabat yang lain mengatakan, "La adri, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin." Sebahagian lain hanya diam membisu.
Maka ketika itu Umar langsung tanya kepada sahabat Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kira-kira apa menurutmu tentang ayat ini?" Maka Ibnu Abbas luar biasa ilmunya, langsung mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyah." Ya Amirul Mukminin, itu ayat, itu surat menunjukkan akan dekatnya ajal Rasulullah SAW yang Allah beritahukan kepada beliau. Langsung dapat apa? Tafsir dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau kita lihat lahiriahnya surat ayat ini, tidak ada di situ yang menunjukkan dekatnya ajalnya Nabi. Dari mana Abdullah bin Abbas bisa dapat itu? Luar biasa. Ini jamaah sekalian. Yani ketika menunjukkan ini kan surat yang memang kata para ulama termasuk dari surat-surat yang terakhir diturunkan oleh Allah. Ketika sudah menang agama ini, manusia banyak masuk Islam, berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Ayat itu, surat itu adalah ayat yang menunjukkan, surat yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah sahabat yang lain baru tahu keilmuan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan keilmuan ini tidak melihat, bahkan bukan hanya manusia, Pak. Hewan saja, hewan kalau diberikan ilmu, maka dia bisa lebih dimuliakan dari yang lainnya. Kita bisa lihat Pak dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, terkait dengan masalah hukum hewan buruan. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan kepada mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan wahai Muhammad, yang dihalalkan kepadamu adalah yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Demikian pula dihalalkan bagi kamu hasil tangkapan hewan buruanmu. Hasil tangkapan hewan buruanmu yang mereka berburu menurut ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Kau ajarkan kepada hewan buruanmu tersebut. Ketika dia tangkap mati itu hewan, boleh kamu makan. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makan apa yang ditangkapnya oleh kalian. Wadhkuru smallahi alaih. Sebut nama Allah sebelum memakannya, ketika melepaskannya. Subhanallah. Ulama mengatakan, kalau ada hewan buruan, kita sudah latih, kita lepas dengan bismillah, itu sebagai wakil sembelihannya. Kalau dia tangkap hewan buruannya, mati, boleh untuk dimakan. Ini hanya khusus hewan yang sudah dilatih, diberikan ilmu. Kalau ada hewan yang belum dilatih menangkap buruan, tidak boleh dimakan, dihukumi sebagai bangkai. Apa yang membedakan Pak antara hewan ini? Ilmu. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu mulia. Orang yang berilmu itu mulia. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dengan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Jangankan manusia, malaikat, ahlus sama, penduduk langit, yang kita tidak tahu berapa jumlahnya malaikat itu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah, kecuali dia sendiri. Malaikat itu sangat luar biasa banyaknya. Bayangkan kata Nabi, tidak ada satupun jengkal, satu jengkal di langit kecuali ada malaikat yang sujud di situ. Di atas sana ada Baitul Ma'mur, setiap harinya 70.000 malaikat masuk. Ketika sudah masuk, maka masuk lagi malaikat yang baru. Yang 70.000 ini yang pertama masuk, tidak pernah masuk lagi. Tiap hari seperti itu. Banyaknya itu malaikat Allah.
Seluruhnya memintakan ampun untuk para ulama, orang-orang yang berilmu. Hattal haitanu filma, sampai ikan, kata Nabi, yang berada di kedalaman lautan juga ikut memintakan ampun. Ini hadisnya Nabi, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekira sudah masuk waktu. Belum, Pak, ya? Sebentar lagi kah? Sekira berapa menit lagi? Berapa? 10 menit lagi. 3 menit lagi. Oh, kalau gitu sudah ya. Nah, kita persiapan untuk sholat isya. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu yang membatasi kita. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita, menjadikan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini sebagai sesuatu yang menjadikan keberkahan dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.